Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tengku Dewi Ramadhani dengan NIM 2017-310589. Nama saya Jumratun dengan NIM 2017-310603. Nama saya Kolipatus Tiaranita Pertiwi dengan NIM 2017-310633. Saya Lola Dewi Anggreni dengan NIM 2017-310851. Pada kesempatan kuliah daring kali ini, kelompok 1 akan memaparkan presentasi yang berjudul Kejahatan Kerah Putih. Saya akan membahas kejahatan kerah putih. Istilah kejahatan kerah putih dikenal oleh Edwin Hasta Sutherland pada tahun 1939. Saat ini kejahatan kerah putih sudah merambah hampir ke seluruh negara yang ada di dunia. Tidak ada negara yang terhindar dari kejahatan kerah putih. Selanjutnya ada ACFI 2012 mendefinisikan kecurangan occupational frauds atau kejahatan kerah putih sebagai the use of one occupation for personal enrichment towards the deliberate misuse of or application of the employee organization resources or asset, atau dapat diartikan sebagai pengguna jabatan seseorang untuk memperkaya diri pribadi melalui pengguna atau pemanfaatan sumber daya atau kekayaan organisasi di tempatnya bekerja secara sengaja dikelirukan. Selanjutnya ada jenis kejahatan kerah putih. Yang pertama ada korupsi. Korupsi seseorang secara tidak benar menggunakan pengaruh dalam transaksi bisnis dengan cara melanggar tugasnya. Nah, yang kedua penyalahgunaan kekayaan. Penyalahgunaan kekayaan ialah seseorang mencuri atau secara tidak benar menggunakan kekayaan atau sumber daya organisasi. Yang selanjutnya ada kecurangan laporan keuangan, di mana seseorang secara sengaja menimbulkan salah saji atau menghilangkan informasi yang material dalam laporan keuangan organisasi. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu korupsi. Benturan kepentingan, bentuk korupsi yang menimbulkan risiko di mana pertimbangan tindakan yang profesional berkaitan dengan kepentingan utama. Yang kedua, penyuapan, tindakan yang menyiratkan pemberian utang atau hadiah yang menyebabkan perubahan perilaku penerima. Penyuapan dapat berupa pembayaran kembali atas faktur dan penawaran yang curang. Gratifikasi ilegal, bentuk korupsi yang berupa pemberian sebuah uang atau tertentu atas layanan yang diberikan. Dan yang terakhir, pemerasan, tindakan yang menentang hukum untuk mendapatkan kekayaan, layanan dari seberang dan lain-lain. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Ada 3, yang pertama pencurian uang kas dan setara kas yang ada kasanah atau di bank secara langsung. Yang kedua, pencurian penerimaan uang kas. Pencurian ini dapat berupa atau berbentuk skimming dan cash larceny. Yang ketiga, pembayaran secara curang atau tidak benar. Bentuk tindakan ini biasanya ada pada skema penagihan, skema penggajian, skema penggantian biaya, skema mengubah cek, pembayaran palsu melalui cash register, skema pembelian dan penerimaan, dan pengiriman palsu. Kemudian kecurangan laporan keuangan, yaitu memperbesar aktiva, penjualan dan laba. Yang kedua, memperkecil hutang, biaya dan kerugian. Ketiga, penjualan fiktif. Dan keempat, penilaian aktiva yang tidak tepat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Atun. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana
tanda-tanda terjadinya kejahatan kerah putih. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kejahatan kerah putih ini terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga ada kecurangan pada laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas korupsi. Korupsi ini terbagi lagi atas benturan kepentingan, ada penyuapan, terus ada gratifikasi ilegal, dan yang terakhir ada pemerasan. Yang pertama nih, benturan kepentingan. Apa saja sih tanda-tandanya? Yang pertama, jumlah atau volume transaksi yang sangat besar yang secara terus-menerus diberikan kepada pemasok tertentu. Yang kedua, ditemukannya hubungan antara karyawan atau manajemen dengan pihak ketiga yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi istilahnya Mrs. atau Mr. X. Terus yang ketiga, ada lemahnya pemisahan tugas dalam penerapan kontrak serta dalam persetujuan atas faktur atau kwitansi pembelian. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang penyuapan. Penyuapan ini termasuk banyak sekali ya yang bisa diketahui tanda-tandanya. Ada pertama nih, pemboros. Umumnya biasanya penerima suap ini adalah orang yang boros. Jadi dia kayak buat ambil uang lagi buat memenuhi kebutuhannya mungkin. Terus yang kedua ada pengambil hadiah. Kenapa sih? Biasanya nih seseorang yang secara teratur menerima hadiah yang tidak pantas seringkali merupakan seseorang yang suka menerima suap biasanya. Terus yang ketiga, pelawan aturan. Kenapa? Biasanya nih orang yang melakukan penyuapan itu kan secara otomatis merupakan bentuk penentangan atau mengabaikan prosedur operasional standar atau aturan. Jadi kan bisa disebutkan dia dianggap sebagai orang yang melawan aturan karena dia aja sudah menerima suap gitu loh. Terus yang ketiga nih ada tukang mengeluh. Nah, biasanya siapa nih yang suka mengeluh? Umumnya penerima suap itu seringkali mengeluh atas segala hal yang terjadi. Biasanya sih seperti fasilitas dan gaji, terus dan lain-lain. Biasanya kalau orang yang mungkin menerima suap itu biasanya suka mengeluhkan, aduh gajiku cuma segini, tidak bisa nih buat memenuhi kebutuhan lain. Nah, otomatis dia terpikirlah untuk menerima suap itu, menerima tawaran suap dari seseorang itu. Terus yang keempat, serakah. Ya ini sih emang merupakan lekat sih ya, juga lekat ya, soalnya dia serakah ngambil uang yang pasti kita tahu tuh suap biasanya gak jumlah yang sedikit gitu loh, jadi bisa dianggap serakah. Nah, penyuapan selesai nih. Selanjutnya kita beralih ke gratifikasi ilegal. Gratifikasi ilegal ini juga sama seperti yang tadi penyuapan. Ada pemboros, pengambil hadiah, pelawan aturan, tukang mengeluh, serakah itu. Terus ada pemerasan. Pemerasan juga nih sama kayak penyuapan tadi juga. Pemboros, pengambil hadiah, pelawan aturan, tukang mengeluh. Terus ada serakah. Jadi bisa dikatakan penyuapan, gratifikasi ilegal itu sama pemerasan mempunyai tanda-tanda yang sama dengan penyuapan ini. Kalau tadi kita berbicara tentang bentuk yang pertama, korupsi, sekarang kita akan bahas yang kedua, yakni tentang tanda terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Apa saja sih tanda-tandanya? Yang pertama, ada perubahan perilaku pelaku. Yang kedua, ada ketidakmampuan melihat orang lain di depan matanya. Yang ketiga, ada munculnya sikap cepat marah. Lain. Yang keempat, ada permasalahan karakter. Terus yang kelima, ada cenderung menyalahkan orang lain. Dan yang keenam, ada perubahan gaya hidup. Itu dari ciri-ciri penyalahgunaan kekuasaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas bentuk yang ketiga, yakni tanda terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Adapun tanda-tandanya nih, maaf. Yang pertama, adanya anomali akuntansi. Seperti yang telah kita ketahui, anomali ini merupakan pengertian dari ketidaksesuaian atau ada keanehan yang terjadi.
koreksi saya jika saya salah. Itu menurut pengertian di Google. Jadi adanya anomali akuntansi ini kayak ditemukannya keanehan di catatan laporan keuangan tersebut, di laporan keuangan tersebut. Terus yang kedua, ada pertumbuhan usaha yang sangat cepat. Ini juga bisa dicurigai ya, istilahnya kok bisa usahanya tuh sangat cepat banget gitu dilihat dari laporan keuangannya, padahal mungkin biasa-biasa aja gitu loh. Kan pasti kita terkadang punya pikiran yang seuzon istilahnya. Terus yang ketiga ada laba yang besarnya tidak lazim. Nah ini biasanya nih laporan keuangan juga kan diperiksa tuh ya. Nah biasanya ditemukan juga laba yang besarnya tidak lazim. Kan jadi membuat kita berpikir-pikirnya, kok bisa sih labanya segede itu, tapi yang dihasilkan nyatanya itu gak sebanding dengan yang dibilang di laporan keuangan itu. Nah itu makanya dicurigai adanya kecurangan pada laporan keuangan tersebut. Terus yang keempat nih, ada pengawasan dan pengendalian internal yang lemah. Nah ini pengawasan dan pengendalian internal yang lemah ini bisa menyebabkan anomali akuntansi ini, karena salah satu penyebab anomali akuntansi itu ya pengawasan dan pengendalian internal yang lemah. Terus juga sebagaimana kita ketahui, pengawasan dan pengendalian internal itu kan penting ya buat perusahaan gitu. Kalau misalnya dia pengawasan dan pengendaliannya lemah, gimana yang di dalamnya, lebih dalamnya lagi gitu. Terus yang kelima ada kemauan atau tindakan manajemen yang sangat agresif dalam memajukan organisasi atau perusahaan. Nah ini bisa jadi ya karena terlalu ambisius, boleh sih kalau dalam berbisnis itu ambisius, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara kayak mencurangi laporan keuangan. Mungkin di balik itu semua dia mungkin mau nambah investor, mungkin makanya dibuat seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lola Dewi Anggreni dengan NIM 851 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Selanjutnya adalah pencegahan kejahatan kerah putih. Pencegahan kejahatan kerah putih merupakan langkah efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan kerah putih. Cara utama pencegahannya yaitu yang pertama, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu. Yang kedua, menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu, terdapat 3 faktor utama dalam mencegah kejahatan kerah putih yang terkait penciptaan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu. 3 faktor utama tersebut adalah 1. Menerima karyawan yang jujur serta memberikan pelatihan kesadaran akan kejahatan kerah putih. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang positif. Yang ketiga, memberikan program asistensi. Selanjutnya adalah menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Terdapat 5 metode untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Yang pertama, memiliki pengendalian atau pengawasan internal yang baik. Yang kedua, mencegah kolusi antara karyawan dan konsumen atau pemasok, serta secara jelas memberikan informasi kepada pemasok serta pihak-pihak lain tentang kebijakan perusahaan melawan kejahatan kerah putih. Yang ketiga, membantu para karyawan membantu para karyawan dan manajer serta memberikan hotline tanpa mengungkap nama. Yang keempat, menciptakan ekspektasi akan hukuman. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan atau audit yang efektif. Itu tadi penjelasan dari hasil presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila selama kami memaparkan presentasi kami ada kesalahan kata atau perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.